Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa kembali lagi di video ini. Untuk teman-teman yang baru hadir di video ini, di channel ini, silahkan di subscribe dulu. Setelah itu kalau kalian suka, di like ya. Untuk berbagi kebaikan silahkan di share. Dan terima kasih juga yang sudah hadir, yang sudah subscribe. Dalam video kali ini saya akan meneruskan tentang tanya jawab fikih. Sekarang tanya jawab fikih sudah mencapai nomor 16. Apa pertanyaan yang nomor 16? Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Baiklah, pertanyaan yang nomor 16. Bolehkah taklid kepada selain 4 madhab? Kan ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, ada madhab Syafi'i, dan ada madhab Hambali. Bolehkah taklid kepada selain 4 madhab itu? Jawabannya tidak boleh. Jadi kita tidak boleh taklid kepada selain 4 madhab itu. Referensi dari kitab Majmu'ah Sab'atu Kutubin Mufidah, Shahifah 104. Wa ma'a dzalika faqad sarraha jam'un min a'immatina bi annahu la yajuzu taqlidu ghairal a'immatil arba'ati. Tidak boleh kita taklid selain 4 madhab tersebut. Jadi kita jangan keluar dari 4 madhab tersebut. Baiklah, yang nomor 17, pertanyaannya adalah, bolehkah taklid terhadap sahabat atau tabi'in? Jawabannya khilaf. Menurut pendapat pertama tidak boleh. Dan menurut sebagian ulama boleh. Referensi dari kitab Al-Fatawi Al-Fiqhiyah Kubra, Juz 4, Shahifah 307. Wasu'ila rahimahullahu ta'ala hal yajuzu taqlidus sahabati ridwanullahi ta'ala alaihim amla famad dalilu alaihi fa'ajaba nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi biqawlihi naqala imamul haramain anil muhaqqiqina imtina'ahu alal awami lirtifa'i thiqqati bimadhahibihim idlam tudawwan wa tuharrar wa jazama bihi Ibnu Salah. Jadi kita tidak boleh taklid kepada sahabat dan tabi'in dikarenakan tidak mudawwan dan sudah dipastikan itu oleh Ibnu Salah. Berikut yang pertanyaan nomor 18. Pendapat siapakah yang diprioritaskan untuk dibuat pedoman dalam hukum dan fatwa? Bila mana ada ikhtilaf di dalam fiqih, khususnya fiqih madhab Syafi'i, bila mana ada khilaf, siapakah yang harus diprioritaskan? Jawabannya, pendapat yang disepakati oleh Al-Imam Nawawi dan Al-Imam Rafi'i. Bila mana ada khilaf, tetapi di salah satu khilaf tersebut ada yang disepakati oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, maka itulah yang harus diprioritaskan untuk memberikan hukum dan fatwa. Kemudian pendapat yang didukung oleh Al-Imam Nawawi saja. Jadi bila mana ada pendapat yang bertentangan tetapi di situ disepakati oleh Imam Nawawi, maka pilihlah yang disepakati oleh Imam Nawawi. Kemudian pendapat yang didukung oleh Al-Imam Ar-Rafi'i saja. Kalau misalkan ada khilaf
dan ada salah satu pendapat yang didukung oleh Imam Ar-Rafi'i, pilihlah itu, prioritaskanlah yang didukung oleh Al-Imam Rafi'i. Kemudian pendapat yang didukung sebagian besar ulama. Jadi yang paling banyak ulama di situ berpendapat, maka itulah yang harus diprioritaskan. Jika tidak, kemudian pendapatnya yang lebih alim. Siapa nih di antara dua keterangan tersebut pendapatnya yang lebih alim ulamanya, maka itulah yang lebih dipilih. Dan kemudian pendapat yang lebih wara'i. Dua-duanya alim, akan tetapi ada satu yang lebih wara'i, maka pilihlah pendapat ulama yang lebih wara'i. Referensi dari kitab I'anatul Talibin juz 1 Shahifah 19. Annal mu'tamada fil madhabi lil hukmi wal fatwa mattafaqu alaihi syaikhani. Syaikhani di situ adalah Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Ar-Rafi'i. Fama jazama bihin Nawawiyu far-Rafi'iyu fama rajjahul aktsaru fal a'lamu wal awra'u. Jadi itulah bila mana terjadi khilaf, maka pilihlah yang didukung oleh Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i atau salah satunya. Pertanyaan yang nomor 19, apa yang dimaksud talfiq atau mencampur madhab? Jawabannya yaitu mengambil pendapat yang mengesahkan dari dua madhab atau lebih dalam satu masalah dan secara bersamaan. Misalnya, seorang yang mempunyai wudu bersentuhan dengan wanita lain tanpa penghalang, dan dia juga mengeluarkan najis dari selain kubul dan dubur. Dia mengikuti mazhab Hanafiyah yang mengatakan persentuhan kulit tersebut tidak membatalkan wudu, dan dia sekaligus mengikuti mazhab Syafi'iyah yang menyatakan keluarnya najis tersebut tidak membatalkan wudu. Dua-duanya diambil di dalam satu masalah, maka itu namanya talfiq. Dan itu tidak boleh. Referensi dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah juz 3 Shahifah 294. Al-muradu bit talfiq bainal madhahibi akhdu sihatil fi'li min madhabaini ma'an ba'dal hukmi bibutlanihi ala kulli wahidin minhuma bimufradihi. Dia bersentuhan kulit dengan wanita lain mengikuti madhab Hanafiyah yang berpendapat tidak batal. Dia keluar darah dari selian kubul dan dubur mengikuti madhab Syafi'iyah yang menyatakan tidak batal. Itulah yang namanya talfiq. Baiklah, pertanyaan yang nomor 20. Bolehkah kita berpindah-pindah madhab mengikuti selera? Jawabannya boleh. Boleh berpindah madhab di antara 4 madhab, walaupun hanya sekedar mengikuti selera, selama tidak menimbulkan talfiq atau mencampur madhab. Referensi dari kitab I'anatul Talibin juz 4 Shahifah 217. I'lam annal asahha min kalamil mutaakhirina kasyaikh Ibnu Hajarin wa ghairihi annahu yajuzul intiqalu min madhhabin ila madhhabin minal madhahibil mudawwanati walau bimujarradit tasyahhi. Kita boleh bermadhab pindah-pindah, itu kita boleh. Misalkan kita sholat bermadhab Syafi'i, lalu kita puasa bermadhab Hanafi, itu boleh-boleh saja. Cukup sekian video kali ini. Tanya jawab fikih yang selanjutnya akan saya lanjutkan di video yang akan datang. Untuk tidak ketinggalan pertanyaan dan jawaban seputar ilmu fikih, maka subscribe channel ini. Terima kasih yang sudah nonton. Mudah-mudahan
kalian diberikan sehat badan, panjang umur, banyak rezeki, anak yang soleh dan soleha. Saya mohon maaf bila mana ada ucapan yang salah. Saya mohon maaf bila mana ada pembacaan kitab yang salah. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.